Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Rabu 3 November 2021, hari biasa pekan biasa ke-31. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas bab 14 ayat 15 sampai 33. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, disampaikan oleh Tuhan Yesus hari ini salah satu syarat untuk bisa menjadi muridnya yang sejati adalah, dikatakan tadi, membenci orang-orang terdekat. Dikatakan dalam ayat yang ke-26, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Bagaimana ini mungkin? Dan bagaimana bisa Tuhan memerintahkan perintah untuk membenci orang-orang terdekat kita? Bukankah Tuhan memerintahkan untuk bisa saling mengasihi sesama kita, bahkan orang-orang terdekat kita? Bukankah Tuhan Yesus mengajak kita untuk bisa menunjukkan ragam macam bentuk kasih kepada sesama yang ada di sekitar kita? Saudara-saudariku yang terberkati, membenci di sini artinya tidak mencintai orang tua atau anggota keluarga kita lebih. Ada kata kuncinya di situ, tidak mencintai orang tua, keluarga, orang-orang terdekat kita lebih daripada mencintai Tuhan. Mengasihi Tuhan dan mengamalkan perintahnya menjadi yang utama dan harus dilakukan lebih daripada mengasihi keluarga kita. Kata membenci ini akan lebih mudah dipahami dengan melihat perikop dan juga merenungkan sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari Minggu kemarin, di mana Tuhan Yesus menjawab pertanyaan salah seorang ahli Taurat, perintah mana yang utama dan pertama dalam hukum Taurat. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan seperti mengasihi sesama. Karena kalau kita mengasihi Tuhan seperti kita mengasihi sesama, kita tahu cinta kita kepada sesama itu kan sifatnya terbatas dan bersyarat. Akan tetapi Yesus mengatakan mengasihi Tuhan Allah ini dengan seluruh hidupmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara-saudariku yang terberkati, kalau orang mengasihi Tuhan, pasti ia akan juga mengasihi sesamanya.
Karena tidaklah mungkin terjadi bahwa mengasihi Tuhan lalu tidak mengasihi orang-orang terdekat kita. Bahkan kasih kepada sesama, terutama orang-orang terdekat, itu akan menjadi sempurna dan dimurnikan karena melihat dan mewujudkannya dalam kacamata dan sudut pandang kasih kita kepada Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kerahiman-Mu lebih agung mengatasi kerapuhan dan kekurangan kami. Mampukanlah kami menjadi sesama saudara bagi mereka yang membutuhkan bantuan dalam satu pesiarahan menuju keselamatan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.